Usahaan Negara Bandung dengan nomor perkara 180/2024/PT-UN Bandung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tata tertib persidangan. Para pihak harus berpakaian sopan dan berpakaian resmi sesuai aturan. Tidak boleh membawa senjata atau benda berbahaya. Dilarang berbicara tanpa izin hakim. Kamera atau perekaman harus seizin majelis hakim. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan hadirin duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan nomor perkara 180/G/2024/PT-UN Bandung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah hadir dalam sidang hari ini? Mohon maaf yang mulia untuk penggugat berhalangan hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan syarat ijazah dan rekan saya di hari ini. Baik, akan saya periksa identitas para pihak terlebih dahulu. Dari penggugat, apakah benar Anda kuasa hukum dengan nama lengkap Dini Sartika, SOS, MSI, dengan tempat Cimahi, dengan jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, dengan pekerjaan pegawai negeri sipil (ASN), dengan alamat domisil Jalan Daya Ahmad, nomor 39, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah. Benar yang mulia. Baik. Apakah para pihak hadir dalam sidang ini? Mohon maaf yang mulia, untuk tergugat berhalangan hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu saya, Fatul Sanilu, rekan saya Hani Aulia, rekan saya yang lainnya dari Yogi Garma dan Fikri Media. Saudara kuasa penggugat, silakan bacakan pokok-pokok gugatan saudara. Baik yang mulia. Baik, saya akan membacakan dalam hal gugatan dengan identitas para pihak yaitu nama Dini Sartika, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan D. Ahmad Karti Putra, nomor 39C, dengan pekerjaan pegawai negeri sipil. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dengan saya sendiri Dia Dinda dan juga rekan saya yaitu Raditya Zendra Pramesti. Objek sengketanya surat keputusan Bupati Bandung Barat nomor 100.3.3.2 keputusan 560 BKPSDM garing 2024 tanggal 12 September 2024 pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, kewenangan pengadilan bahwa tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Yang ketiga, kepentingan dan kerugian penggugat. Yang pertama, kepentingan penggugat. Objek sengketa dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan Bupati Bandung Barat nomor 100.3.3.2 garing keputusan 560 BKPSDM garing 2024 tanggal 2 September 2024. Yang kedua, objek sengketa menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan penggugat kehilangan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dan hak berupa tunjangan penggugat menjadi berkurang sejumlah Rp6.720.315 pada setiap bulannya. Yang kedua ada kerugian penggugat. Yang pertama bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi penggugat. Yang kedua bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keempat, dasar dan alasan gugatan. Yang pertama, keputusan objek gugatan diterbitkan tergugat melanggar Undang-Undang UU, PP dan lain-lain. Yang kedua, dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang ketiga, keputusan Bupati Bandung Barat nomor 100.3.3.2 garing keputusan 560 BKPSDM garing 2024 tanggal 2 September 2024 tentang mutasi atau rotasi pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian yang kelima ada permohonan penundaan. Yang pertama bahwa apabila surat objek sengketa dilaksanakan maka penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula. Yang kedua, bahwa objek sengketa tidak dalam keadaan pembangunan dan kepentingan umum. Yang ketiga, bahwa fakta-fakta
Silakan tergugat memberikan jawaban. Bahwa tergugat dengan ini mengajukan jawaban terhadap gugatan para penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Eksepsi gugatan prematur, bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh penggugat belum memperoleh tanggapan tertulis karena proses verifikasi internal masih berjalan. Oleh karenanya, anggapan bahwa keberatan telah dikabulkan secara otomatis adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. 2. Eksepsi kadaluarsa gugatan, bahwa gugatan didaftarkan pada tanggal 25 November 2024, sementara penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak 18 September 2024. Maka patut diduga melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam pokok perkara, 1. Membantah seluruh dalil dalam gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Mutasi atau rotasi jabatan merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan telah dilakukan sesuai prosedur dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan pertimbangan teknis dari BKN. 3. Tindakan mutasi tidak bertujuan menghukum dan tidak menyebabkan penurunan pangkat maupun jabatan struktural penggugat. 4. Mengenai dalil kerugian material berupa pengurangan tunjangan, bahwa benar terjadi pengurangan tunjangan, namun hal ini adalah akibat logis dari perbedaan struktur jabatan. Hal ini tidak menunjukkan tindakan melawan hukum dan bersifat administratif belaka. 5. Mengenai kerugian material, bahwa dalil mengenai penurunan martabat dan ketidakpastian hukum bersifat subjektif, tidak didukung alat pisah, dan tidak memenuhi unsur kerugian konkret yang dapat dinilai secara hukum. Tergugat bertindak dalam kapasitas dan kewenangan hukum, serta tidak terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum. Petitum dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa keputusan Bupati Bandung Barat adalah sah dan sesuai hukum. 3. Menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian hukum dan tindakan tergugat. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah menyiapkan replik? Menyiapkan yang mulia. Baik, silakan dibaca. Baik yang mulia. Replik penggugat nomor perkara 180 garis miring G garis miring 2024 garis miring Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Yang mulia majelis hakim, dengan hormat kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. Yang pertama, menolak seluruh jawaban tergugat. Penggugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh penggugat. Yang kedua, mutasi terhadap penggugat tidak sah secara hukum. Mutasi yang dilakukan oleh penanggung jawab Bupati Bandung Barat terhadap klien kami tidak sah secara hukum karena yang pertama melanggar pasal 15 ayat 2 Permendagri nomor 4 tahun 2023 yang secara jelas melarang penanggung jawab Bupati melakukan mutasi ASN tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Tidak disertai pertimbangan teknis dari BKN sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 116 tahun 2022. Dalih bahwa persetujuan sedang dalam proses tidak dapat dibenarkan karena putusan tata usaha negara harus berdasarkan prosedur yang lengkap sebelum diterbitkan, bukan setelahnya. Yang ketiga, mutasi tersebut merugikan klien kami secara material dan imaterial. Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp6.720.000 per bulan akibat penurunan tunjangan jabatan. Kerugian imaterial berupa penurunan martabat, reputasi, dan kredibilitas yang sangat mempengaruhi psikologis dan karir penggugat sebagai ASN senior yang telah mengabdi sejak 1992. Yang keempat, jabatan baru tidak dapat disejajarkan tanggapan tergugat bahwa posisi staf ahli sejajar dengan kepala Pelibangda tidak sesuai dengan realitas birokrasi daerah. Kepada yang bersangkutan adalah jabatan teknokratis strategis dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Staf ahli hanya bersifat konsultatif dan non-eksekutif. Dalam praktiknya jabatan tersebut berbeda bobot tanggung jawab dan akses kebijakannya. Yang kelima, tidak ada dasar objektif mutasi, tidak ada bukti dari tergugat bahwa mutasi ini didasarkan pada evaluasi kinerja, merupakan bagian dari rotasi menyeluruh atau kebutuhan organisasi secara umum. Mengikuti kaidah sistem dalam manajemen ASN,
Yang keenam adalah kesimpulannya bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat administratif yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, maka keputusan mutasi yang menjadi objek sengketa yakni cacat prosedur dan substansi, yang kedua tidak sah menurut hukum administrasi negara dan layak dibatalkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Bandung Barat nomor 100.3.3.2 keputusan 560 BKPSDM /2024 dan perubahannya, dan memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut serta memulihkan kedudukan jabatan dan hak-hak penggugat. Demikian replik ini kami sampaikan. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah menyiapkan duplik? Menyatakan Yang Mulia. Baik, silakan baca. Yang Mulia Majelis Hakim, dengan hormat, bersama ini kami selaku kuasa hukum dari tergugat menyampaikan duplik atas replik yang disampaikan oleh penggugat sebagai berikut. 1. Menolak seluruh replik penggugat tergugat, menolak seluruh dalil dan alasan yang disampaikan oleh penggugat dalam repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban sebelumnya. 2. Mutasi ASN adalah kewenangan diskresioner penjabat pembina kepegawaian, bahwa tindakan mutasi jabatan terhadap penggugat adalah wewenang sah PJ Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah. Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 117 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pasal 25 ayat 2 Perpres nomor 116 tahun 2022 dan peraturan Menteri PAN-RB serta surat edaran KASN mengenai fleksibilitas manajemen ASN untuk kebutuhan organisasi. Mutasi ini bukan merupakan hukuman atau bentuk penurunan jabatan karena jabatan sebagai staf ahli tetap setara secara struktural. 3. Tanggapan atas ketidakhadiran persetujuan Mendagri dan pertimbangan BKN tergugat menyampaikan bahwa permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan permintaan pertimbangan teknis kepada BKN telah diajukan oleh pemerintah daerah sebelum diterbitkannya keputusan. Proses birokrasi tersebut sedang dalam pengurusan dan berdasarkan praktik administrasi yang berkembang, keputusan tetap dapat diterbitkan demi kontinuitas organisasi, apalagi tidak ada keberatan dari instansi pusat saat itu. Keempat, kerugian yang dinyatakan penggugat tidak didukung alat bukti yang sah. Tergugat menilai bahwa klaim kerugian material sebesar 6.720.000 per bulan tidak didukung dengan bukti formil yang memadai. Tidak terdapat dokumen resmi dari BKD atau bendahara gaji yang membuktikan nominal tersebut secara konkret. Yang kelima, penggugat masih tetap berstatus sebagai pejabat tinggi Pratama, bahwa mutasi tersebut tidak menyebabkan penggugat kehilangan jabatan atau status ASN. Penggugat tetap aktif sebagai pejabat tinggi Pratama, hanya berpindah posisi dalam struktur yang setara dan strategis. Yang kelima, simpulan berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, keputusan tergugat adalah sah dan legal berdasarkan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Tidak terdapat pelanggaran terhadap prosedur dan substansi hukum administrasi negara. Tidak terbukti adanya kerugian hukum atau fakta yang cukup untuk mendukung pembatalan keputusan tergugat. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat adalah sah dan berlaku. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Apakah dari pihak penggugat dan tergugat ada yang ingin mengajukan bukti? Ada yang Silakan pihak penggugat mengajukan bukti. Silakan pihak tergugat untuk mengecek apakah sesuai. Penggugat dan tergugat dipersilakan kembali ke tempat duduk.
Saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saksi dipersilakan. Apakah Anda benar saksi ahli penggugat atas nama Prof. Dr. Selwa Dwi Maria, pekerjaan sebagai Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, keterangan sebagai ahli hukum administrasi negara, dihadirkan oleh penggugat sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor perkara 180/G2024/PTUN Benar yang mulia. Baik. Apakah Anda bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan Pak Intra untuk memimpin sumpah. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan menurut keahlian saya sejujur-jujurnya. Saksi silakan. Silakan saksi memberikan keterangan. Yang mulia majelis hakim, saya diminta untuk memberikan pandangan hukum terkait keputusan tata usaha negara berupa mutasi jabatan ASN yang dilakukan oleh pejabat bupati. Secara prinsip, mutasi dan rotasi jabatan struktural ASN memang merupakan bagian dari kewenangan manajer. Baik, apakah ada saksi dari pihak tergugat? Ada yang mulia. Silakan saksi dimasuki persidangan. Baik, apakah saksi ahli bersedia disumpah? Bersedia ya. Baik, Pak Jenderal dipimpin sumpah. Demi Allah. Baik, saksi ahli silakan. Baik, saksi ahli dipersilakan memberikan keterangan. Yang mulia majelis hakim, saya sebagai saksi dari pihak tergugat menyampaikan bahwa proses mutasi terhadap ibu ini Satika telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika birokrasi yang wajar di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Mutasi tersebut bukan bentuk hukuman atau penurunan jabatan, melainkan penyesuaian struktur agar lebih sesuai dengan arah pembangunan dan kebutuhan strategis Pemkab, sebagaimana dijelaskan dalam analisis jabatan yang telah kami susun bersama Badan Kepegawaian dan Bapeda. PJ Bupati Bandung Barat bertindak dalam rangka kewenangan yang dimilikinya. Memang benar bahwa surat persetujuan dari Mendagri dan pertimbangan teknis dari BKN belum kami terima secara tertulis pada saat keputusan diterbitkan. Namun, kami telah mengajukan permohonan tersebut melalui sistem elektronik dan proses sedang berjalan. Perlu kami tambahkan, posisi baru sebagai staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan bukanlah jabatan yang lebih rendah, melainkan jabatan struktural yang sejajar secara eselon dan tetap berada dalam lingkaran strategis pengambilan kebijakan daerah. Tunjangan yang berkurang adalah dampak dari penyesuaian regulasi, bukan semata karena mutasi. Kami juga mencatat bahwa tidak ada keberatan resmi yang ditanggapi oleh atasan langsung penggugat sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, sehingga semua prosedur administratif internal telah dianggap selesai. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Saksi dipersilakan kembali ke tempat. Menimbang bahwa para pihak telah melengkapi alat bukti dan keterangan saksi, majelis menyatakan sidang cukup untuk dilanjutkan ke tahap putusan. Putusan setelah majelis menolak eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut dan menyatakan pengadilan ini berwenang. Setelah mempertimbangkan alat bukti, keterangan para saksi dan peraturan yang berlaku, majelis hakim memutuskan: yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian; yang kedua, menyatakan batal keputusan Bupati Bandung Barat nomor 100.3.2/560 BK-PSDN-2024 dan perubahannya. Yang ketiga, mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut. Yang keempat, menolak tuntutan ganti rugi material dan imaterial. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Sidang ditutup.
Putusan dibacakan hari ini dan salinan resmi dapat diambil dalam waktu 14 hari. Sidang ditutup, hakim silakan meninggalkan ruang sidang dan hadirin dimohon berdiri.